Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung Bicara. Ya, pada hari ini kita akan membahas dengan topik inovasi pengelolaan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Selama 30 menit ke depan kita akan ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah kompeten di bidangnya. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Kang Cecep Jamani SSI MKM. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Tia. Ya Kang Cecep, kelihatannya hari ini segar sekali ya? Ya, siap. Jumat berkah. Alhamdulillah. Gimana Jumat hari ini? Alhamdulillah luar biasa lah Jumat hari ini. Untuk kegiatannya hari ini semuanya aman? Aman, full ya. Di masyarakat turun tadi, hari ini kita juga akan berkegiatan penuh. Oh iya. Gini Kang Cecep, sebelum kita mulai membahas terkait topik bahasan yang akan kita bahas di hari ini, boleh dong Kang Cecep ceritain ke Tia dan pemirsa Garuda TV yang ada di rumah perjalanan Kang Cecep untuk bisa ada di kursi DPR ini seperti apa? Siapa tahu kan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kami semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia dan semua pemirsa yang ada di Lampung Tengah. Ini perkenalkan, nama saya Cecep Jamani SSI MKM. Kebetulan memang saya di Partai Kebangkitan Bangsa ini sudah dari awal ya di Partai Kebangkitan Bangsa. Saya tidak pernah ke partai yang lain dan juga memang garis darah saya itu hijau di Partai Hijau terus dari dulu. Dari memang saya juga berada dari pondok pesantren. Saya dulu mondok di pondok pesantren Hidayatul Ulum di 39B Batanghari. Kemudian ibu saya juga mondok di Mbah Jo Ulomo di RP. Kemudian keluarga saya juga, adik saya di Al-Falah di Jawa Timur. Kemudian paman saya di Tegarjo Magelang. Mbah saya juga dulu di pondok pesantren. Begitu. Jadi memang dunia pondok pesantren adalah habitat saya lah begitu. Nah, kemudian untuk jenjang pendidikan formal, saya dulu S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Itu tahun 99 sampai 2004. Kemudian selesai dari situ saya sempat di dunia dunia usaha. Saya bekerja di PT Caron Pokpan Indonesia. Waktu itu pengolahan udang ekspor ke luar negeri lah begitu. Nah dari situ saya sampai waktu itu di manajer di perusahaan. Saya di manajer FED, jadi Food Product Division. Kemudian 2012 saya resign. Saya 2013 begitu resign langsung saya juga aktif di dunia perpolitikan. Karena memang ternyata jiwa saya di dunia perpolitikan dari zaman saya kuliah di Gadjah Mada, kemudian saya di MAN 1 Metro, kemudian ketika SMP, SD saya tidak pernah lepas dari dunia organisasi. Jadi SD saya udah aktif di dunia pramuka, SMP pramuka, OSIS, kemudian KS gitu ya. Kemudian di MAN 1 juga saya ya ketua kelas ya di OSIS, kemudian di pramuka begitu. Kemudian di pondok pesantren juga sama. Saya aktif di organisasi-organisasi, kemudian di kuliah juga saya di Senat Mahasiswa, di NGO saya aktif gitu di pergerakan mahasiswa. Jadi saya aktif di dunia organisasi. Nah, kemudian setelah resign saya di 2013 dari perusahaan tersebut, saya langsung bergabung dengan PKB. Waktu itu saya langsung dengan ikut beliau Mbak Nuni. Waktu itu Mbak Nuni sempat menjadi caretaker ketua DPC PKB Lampung Tengah. Saya jadi pengurus sama beliau. Dan 2014 saya sebenarnya udah ikut mencalonkan diri, diminta ikut untuk mencalonkan dari Dapil 1 sama Mbak Nuni. Tapi waktu itu saya belum belum jadilah ya, belum cukup suaranya. Kemudian di 2019 saya maju lagi, alhamdulillah jadi. Dan di PKB waktu itu saya cukup suara terbanyak gitu. Kemudian di 2024 kemarin ya, saya juga maju, alhamdulillah jadi juga gitu. Dan saat ini saya diberi amanah di Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang tentunya ini satu tanggung jawab yang besar yang harus saya jalankan dengan baik, dengan hati-hati dan juga dengan maksimal supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat Lampung Tengah,
juga buat konstituen saya ya, terutama mungkin dari kalangan Nahdlatul Ulama, pondok pesantren di Dapil 1 maupun yang ada di Lampung Tengah keseluruhan gitu. Mungkin itu secara singkat Mbak Tia ya. Jadi Kang Cecep sudah 2 periode ya Kang ya ada di DPR ini? Ya, ini masuk periode kedua. Periode kedua. Yang sebelumnya di posisi mana Kang? Saya waktu itu ketua fraksi. Ketua fraksi. Iya, periode kedua saya bagi ketua fraksi gitu. Kalau Kang Cecep di periode sekarang ini masuknya dapil mana aja Kang? Sama, saya dapil 1 juga. Dapil itu 1. ada 6 kecamatan. Kecamatan Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Septiraman, Seperti Banyak dan Wesi Putih. Gitu. Ya. Kalau ini kan kita berbicara tentang PKB, otomatis kita juga banyak berbicara tentang pondok pesantren. Nah, background dari Kang Cecep yang Kang Cecep sampaikan juga ini banyak sekali dengan sangkut pautnya dengan pondok pesantren. Kalau menurut Kang Cecep sendiri ya, untuk pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah itu seperti apa? Saya kira pondok pesantren di Lampung Tengah ini itu sudah, kita bisa bagi dua sih ya pondok pesantren itu kan. Jadi ada pondok pesantren yang salaf atau ada lagi yang modern. Yang modern itu yang ada pendidikan formalnya. Itu kita sebutnya dengan pendidikan modern. Kalau yang salaf itu metode-metode pondok pesantren tanpa sekolahan formal. Jadi tidak ada sekolah formalnya. Dia benar-benar kurikulumnya kurikulum pondok pesantren begitu. Tidak ada kurikulum pendidikan formalnya seperti pendidikan bahasa Indonesia, Pancasila, PPKN, kemudian sejarah. Itu tidak ada. Dia memang hanya khusus di bidang agama begitu. Jadi ada 2. Dan saya lihat sih saat ini dua-duanya sudah berkembang dengan baik. Yang ada pendidikan formalnya saya lihat di sini ini sudah ada juga yang sampai memiliki perguruan tinggi saya lihat. Jadi dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada. Atau kalau yang pendidikan SD atau setara dengan dengan kalau di yang salaf ya itu Al-Ula namanya begitu. Kemudian yang SMP itu Al-Wusto, kemudian yang SMA-nya Al-Ulia begitu. Atau kalau yang bahasa sering kita dengar Madrasah Ibtidaiyah itu setara dengan SD, MTS Madrasah Sanawiyah itu SMP ya, Madrasah Aliyah itu SMA, kemudian sama jenjang perguruan tinggi sama begitu. Kalau yang Kang Cecep sendiri udah lakukan apa nih Kang untuk pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah khususnya? Ya semaksimal mungkin kita akan dorong. Pertama jelas bantuan-bantuan yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Kita kan ada 3 fungsi ya. Di DPRD ini 1 fungsi legislatif, jadi peraturan-peraturan, regulasi-regulasi. Yang kedua fungsi anggaran dan yang ketiga fungsi pengawasan. Jadi semua itu kita lakukan dari fungsi regulasi. Contohnya kita lakukan, kita dorong sampai kemarin terbitnya Perda tentang pondok pesantren yang waktu itu sebelum tanggal 22 Oktober 2025 sudah terbit, sehingga pas saat Hari Santri tanggal 22 Oktober itu kita bisa jadi kado yang spesial buat dunia pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah. Kemudian sisi-sisi yang lain, anggaran, semaksimal mungkinlah kita dorong pemerintah ini memberikan bantuan sosial, ya bansos atau berbentuk rehab atau fisik atau akses jalan gitu. Kita dorong supaya pondok-pondok pesantren itu akses jalannya masuk itu lebih mudah. Kemudian sanitasi, hygiene dan lainnya, dan fasilitas-fasilitas itu bisa terlihat cukup baik begitu, layak bagi para santri. Kemudian pengawasan sama, kita juga lakukan pengawasan nih. Seperti kejadian-kejadian kemarin, ada kejadian beberapa hal kan yang sama-sama kita lihat. Itu banyak sekali hikmah yang ada di dalamnya begitu. Ketika fasilitas bangunan mungkin saat waktu itu pemerintah belum banyak hadir, sehingga mungkin ada beberapa fasilitas pendidikan di pondok pesantren yang ambruk atau apa, karena mungkin saat itu kita belum hadir. Nah saatnya ayo sama-sama kita hadir. Itu menjadi hikmah yang luar biasa, menggugah kita semua. Memang satu, arsitektur perlu kita bantu, kemudian kelayakan bangunan perlu kita bantu, izin pembangunan dan gedung perlu kita bantu,
hal-hal yang seperti itu mungkin saat ini kan mereka juga tidak paham bagaimana mengakses ke dunia pemerintahan, atau mereka juga mungkin saat ini tidak pernah paham juga harus ada hitung-hitungannya begitu, sehingga dalam kelayakan kekuatan bangunan itu perlu dihitung. Nah, ini harus kita hadir. Jadi fungsi-fungsi 3 itu di DPD saya kira perlu kita maksimalkan semualah untuk di pondok pesantren begitu. Iya, kalau menurut Kang Cecep, bagaimana keberpihakan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada dunia pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Tapi Kang Cecep bisa ditahan dulu untuk jawabannya karena akan disampaikan nanti usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Triyono, anggota DPRD fraksi PKS Kabupaten Lampung Tengah, mengucapkan selamat kepada Garuda TV Lampung, selamat mengudara. Semoga dengan adanya Garuda TV Lampung bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, memberikan informasi yang independen dan yang pasti bisa bersaing dengan media-media Lampung. Garuda TV Lampung, gaspol yay! Ya Kang Cecep, ini kita melanjutkan topik bahasan kita yang sebelumnya. Nah, tadi kan sempat terpotong nih bagaimana terkait keberpihakan Pemkab Lampung Tengah terhadap dunia pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah sendiri. Itu kalau menurut Kang Cecep gimana Kang Cecep? Ya, kalau sampai sejauh ini kita lihat ini kan baru setahun ya berjalan. Setahun berjalan dan sampai sejauh ini sih saya lihat baik. Buktinya untuk perda tentang pondok pesantren juga Partai Kebangkitan Bangsa ini kan concern, kita dorong. Dan dari pihak pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pak Bupati dan jajarannya ini saya lihat welcome, menerima. Artinya saya lihat di sini ada sinergi yang baik begitu dari kita di legislatif, di PMK terhadap pondok pesantren begitu. Saya lihat begitulah, Mbak. Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah support dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren lah ya? Iya, tinggal nanti kita akan jelas minta lebih dalam lagi lah ya, tidak hanya sebatas oh inilah buktinya perda sudah diterbitkan, tetapi pertama tindak lanjut dari perda tersebut kita dengan kawan-kawan di Gawagis ya, para Guskus dan nanti juga kawan-kawan dan saudara-saudara kita orang-orang terkait yang di pondok-pondok pesantren akan sama-sama kita evaluasi nih sejauh mana nih efektivitas dari perda itu, apa yang masih belum masuk, apa yang perlu kita evaluasi ya kita akan lakukan evaluasi, dan apa yang masih kita butuhkan yang masih harus hadir nih pemerintah. Jadi pemerintah wajib hadir di pondok pesantren karena saya kira sama-sama kok ini dunia pondok pesantren juga sama-sama ya ini berperan dalam meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Lampung Tengah. Jadi mungkin kadang-kadang saat ini kita melihat tanda kutip oh ini urusan agama saja begitu. Saya kira tidak. Di dunia pondok pesantren itu juga membahas kok tentang kenegaraan, membahas tentang tata krama, membahas tentang sejarah juga begitu. Itu dibahas semua. Dan juga dibekali dengan apa? Dengan oh ini harus ada pertanggungjawaban akhirat kan begitu. Artinya dalam menjalankan segala sesuatu mesti akan berhati-hati karena dunia pondok pesantren sangat identik juga dengan dunia akhirat ini. Artinya apa? Artinya kita menjalankan itu pasti akan berhati-hati karena akan diminta pertanggungjawaban kan begitu, Mbak. Tidak los-los begitu. Kita ada rem yang itu sama-sama kita rem agama itu. Jadi balance lah ya antara agama dan juga dari di luar daripada agama kayak pendidikan formal lainnya. Betul. Jadi pendidikan formal juga memberikan sumbangsih SDM dan dunia pondok pesantren sama. Nah buktinya saya ini kan dari dunia pondok pesantren. Tapi saya bisa kuliah ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan banyak sekarang di universitas itu yang dari dunia pondok pesantren begitu. Artinya dari segi SDM kita bisa bersaing kok gitu dengan kawan-kawan yang dari dunia formal. Bukan berarti kita dari pondok pesantren ini ini mungkin tertinggal semuanya, enggak juga. Atau buktinya saya juga di sana bisa bersaing juga dengan kawan-kawan begitu. Ya, jadi Kang Cecep ini bisa dibilang sebagai contoh lah ya Kang ya, bahwasanya dunia pondok pesantren ini tidak hanya belajar tentang agama tapi juga untuk pendidikan formal lainnya juga dalam kompetensi yang cukup baik. Iya betul. Dan saya kira itu akan
berdampak positif ya ketika kita saat ini aware terhadap dunia pondok pesantren, kita bisa menghasilkan SDM yang baik ke depannya itu, ini akan berdampak baik buat Lampung Tengah. Karena Lampung Tengah ini ke depan yang akan memimpin kita ini kan generasi-generasi yang di bawah kita saat ini. Ya, betul. Baik dari dunia pondok pesantren, formal, semuanya. Ini kita fasilitasi sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas, unggul, berdaya saing, sehingga Lampung Tengah ini ke depan akan dipegang oleh orang-orang yang ke depan yang berkompetensi begitu. Nah, tinggal pemerintah ini harus hadir. Kompetensi apa yang dibutuhkan di dunia pondok pesantren sehingga mereka juga bisa mengisi semua lini yang dibutuhkan di pemerintah begitu. Jadi kita harus membuka diri, harus aware, harus peduli terhadap mereka begitu. Kalau nggak kita arahkan, ya saya kira nggak mesti juga ya kan. Oh semua pondok pesantren jadi ustadz semua, jadi kiai semua kan nggak juga. Ya contohnya kayak saya. Ada juga yang lain jadi dokter banyak, jadi perawat banyak, jadi tentara banyak begitu. Artinya semua lini itu bisa diisi dari pondok pesantren begitu. Iya. Nah kalau memang kita kan tahu sama-sama ya, pondok pesantren itu kan lembaga pendidikan yang juga ingin menyiapkan sumber daya manusia yang bukan hanya kualitas sumber dayanya yang oke, tapi juga berakhlak mulia. Betul, betul. Nah kalau menurut Kang Cecep sendiri, kelebihan daripada sekolah di pondok pesantren daripada di lembaga pendidikan umum lainnya itu apa, Kang? Satu, dia itu diawasi. Jadi sistem pendidikan yang sampai saat ini, ya, saya lihat itu diawasi full itu di pondok pesantren, diawasi oleh pengasuh pondok pesantrennya. Kemudian di situ ada para asatidahnya, guru-gurunya. Nanti ada pengasuh-pengasuhnya. Kemudian yang kedua, situ kan boarding ya, menginap, diasramakan. Jadi waktu-waktunya itu terisi secara disiplin. Bangun misalkan subuh bangun, kemudian sholat berjamaah, kemudian nanti habis itu mengaji, habis itu pagi persiapan mandi, makan, belajar. Kemudian nanti istirahat siang, nanti isi lagi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nanti malam juga sama, nanti ada lagi kegiatan untuk diskusi, musyawarah. Nah, ini saya lihat pola-pola ini membentuk generasi yang cukup handal. Dan saya pun alhamdulillah ini anak-anak saya lulus SD semuanya saya taruh di pondok pesantren. Jadi yang satu lulus SD saya taruh pondok pesantren. Yang satu juga sama, saya dua-duanya lulus itu langsung saya pondokkan di pondok pesantren karena apalagi zaman sekarang ya kan Mbak Tia, dunia gadget ya kan, ya medsos segala macam ini, HP lah itu kan kita orang tua ini kewalahan juga mengendalikan anak, nggak bisa tuh kita minta HP-nya ngamuk ya kan, tetapi dunia pondok pesantren bisa mengendalikan itu dengan aturan-aturan tidak bisa pegang HP, kalau pegang HP waktu tertentu begitu. Akses teknologi sudah disiapkan juga. Artinya ketergantungan terhadap gadget saat ini itu bisa dikendalikan. Yang mungkin saat ini orang tua kewalahan untuk mengendalikan anak terhadap ketergantungan terhadap gadget-gadget itu begitu. Itu salah satunya. Ya. Kan kita tadi sudah berbicara terkait masalah kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau sudah berbicara tentang SDM ini, saya juga tiba-tiba teringat dengan salah satu program dari pemerintah pusat, pemerintahan Prabowo Gibran. Iya. Kan ada program tuh yang namanya makan bergizi gratis, yang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kalau di Lampung Tengah sendiri itu gimana, Kang? Ya saya sih lihat beberapa sudah ada yang jalan lah ya, sudah jalan masuk ke pondok-pondok pesantren. Saya kira ini program yang sangat baik dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini. Karena salah satu mungkin untuk menunjang peningkatan SDM itu, ya makan bergizi. Gimana kita mau berpikir jernih, berpikir otaknya cerdas ya. Kalau makan yang kita makan kurang bergizi lah begitu. Tetapi bukan berarti saat ini di pondok pesantren nggak bergizi, bukan. Ini kan tambahan. Bentuk kepedulian dari pemerintah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, terhadap masyarakat Indonesia. Karena kenyataan saat ini kan kita memang ada permasalahan yang cukup serius kan, stunting kita kan agak tinggi. Stunting itu berhubungan dengan apa? Dengan masalah gizi kan, kebutuhan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya gizinya kurang, pertumbuhan juga kurang. Kalau pertumbuhan kurang, otomatis pertumbuhan otak juga kurang. Nah ini saya kira bagus lah program Pak Prabowo ini, dan kita akan support, kita akan terus dorong pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian BGN ya, ini masuk ke seluruh pondok pesantren. Semua pondok pesantren saya lihat
dan kita ke depan ingin awasi juga semuanya dapat lah yang ada di Lampung Tengah ini. Kalau realisasinya di Lampung Tengah sendiri sekarang udah berjalan atau belum terkait program ini? Mungkin belum maksimal ya. Mungkin belum maksimal karena saat ini kan yang di Sari itu saya lihat juga laporannya baru sekolah aja kan, 70% sekolah. Tapi kan nggak ada laporan tuh berapa persen yang pondok pesantren begitu. Kita di Lampung Tengah ini ada sekitar 290-an pondok pesantren. Harapan kita ini pondok pesantren ini mendapatkan, tapi mungkin masih ada kerancuan karena yang di pondok juga mungkin sekolah, udah dapati sekolah. Nah ini nanti sama-sama kita data ulang lah, yang udah di sekolah dapat, bagaimana anak-anak pondok pesantren yang udah di sekolah dapat. Apakah yang di pondok itu kita hitung yang belum dapatnya atau bagaimana? Karena kan memang ada kriteria makan bergizi gratis ini kan untuk SMA ke bawah kan, setara SMA ke bawah. Nah ini nanti perlu kita lihat lagi, tapi akan kita dorong seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah bisa mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis programnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden begitu. Ya, selain terkait masalah peningkatan sumber daya manusia, tentu kita juga sama-sama sependapat terkait adanya peningkatan kualitas baik dari segi fisik ataupun mutu pendidikan yang ada di dunia pesantren itu sendiri. Betul. Nah itu kalau menurut Kang Cecep gimana? Ya. Tapi kayaknya Kang Cecep tahan dulu ya siap. untuk jawabnya Ya, nanti ya. karena akan kita sambung usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Triyono, anggota DPRD fraksi PKS Kabupaten Lampung Tengah, mengucapkan selamat kepada Garuda TV Lampung, selamat mengudara. Semoga dengan adanya Garuda TV Lampung bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, memberikan informasi yang independen dan yang pasti bisa bersaing dengan media-media Lampung. Garuda TV Lampung, gaspol yay! Ya pemirsa, untuk segmen ketiga ini kita akan melanjutkan topik bahasan terkait pentingnya upaya meningkatkan kualitas pondok pesantren, baik dari segi fisik maupun dari proses pendidikannya. Kalau di Lampung Tengah sendiri itu seperti apa, Kang Cecep? Saat ini di Lampung Tengah itu memang masih ada dua, yang tadi pondok pesantren yang modern dan salaf ya. Kalau yang salaf itu lagi kita dorong juga tuh mengakses program-program yang ada di Kementerian Agama, nanti dia bisa bertransformasi itu menjadi tersistematis walaupun walaupun salah dengan metode kurikulum pondok pesantren khusus gitu, khusus agama itu kalau setelah SD itu namanya Al-Ula, kemudian setelah SMP itu Usto, dan setelah SMP itu Mulia, dan juga ada yang pondok pesantren perguruan tingginya begitu. Nah itu sama-sama bisa kita dorong, dan itu ada program yang dari pemerintah itu ada bantuan operasional pondok pesantren begitu. Itu kita akan dorong lah supaya pondok-pondok yang ada di Lampung Tengah bisa mengakses tersebut. Nah kemudian yang modern itu kan ada sekolah formalnya, baik itu jenjang dari mulai TK sampai perguruan tinggi ada. Nah ini sama-sama kita perhatikan lah ya, sama-sama kita perhatikan sehingga dunia pondok pesantren ini saat ini, mungkin yang saat ini pemerintah belum begitu hadir, sekarang akan hadir dan akan kita maksimalkan sehingga bisa menghasilkan SDM-SDM yang saya kira juga tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah formal begitu. Ya. Kalau untuk anggarannya sendiri terkait peningkatan kualitas fisik dari segi bangunannya, apakah sudah ada di Kabupaten Lampung? Nah, kalau kualitas fisik kan saat ini masih dalam bentuk belanja-belanja hibah saja ya, hibah untuk pondok pesantren, untuk untuk sekolah diniyah dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau anggaran khusus memang saat ini kan belum ada, tetapi kan sudah ada juga memang. Saya lihat dari peraturan presiden ada ya perpres itu yang khusus di bidang pondok pesantren. Kemudian ada lagi dana abadi pondok pesantren. Nah itu ke depan saya kira pemerintah daerah ini wajib bagaimana caranya bisa mengakses tentang dana abadi pondok pesantren untuk pondok-pondok pesantren. Karena kita lihat kan tadi Bapak Bupati juga menyampaikan saat ini di Lampung Tengah ada penurunan ya dana
transfer ke daerah dan desa itu TKDD-nya sebanyak 517 miliar, kan cukup besar. Sehingga kalau anggaran itu juga ya saat ini mungkin agak terbatas begitu. Sehingga bagaimana caranya kita ini berinovasi, berimprovisasi supaya anggaran-anggaran buat pondok pesantren bisa maksimal dan tepat lah gitu. Apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini di pondok pesantren, kita bisa hadir di sana begitu. Ya kalau segi fisik saat ini, kita harus hadir dari sisi ini. Kita bantu hitung-hitungan arsiteknya, sipilnya. Jadi hitung-hitungan teknik sipil, teknik arsiteknya kita bantu hitung. Kemudian biaya untuk pembangunan PBG ya, bangunan gedung itu juga kita bantu. Saya kira itu kan udah ada informasi untuk digratiskan kan. Sehingga di situ saja kita bantu, kita hadir, itu saya kira sudah sangat luar biasa lah bagi pondok pesantren saat ini gitu. Sehingga bangunan fisik dan segala macam bisa kita pastikan ini sesuai dengan ketentuan ya. Ketentuan apa? Daya tahan bangunan, hitungan konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian bahkan kalau bisa hitungan ketahanan gempa juga kan bisa ada di situ kan, ada hitung-hitungannya, itu kita bantu semuanya begitu. Nah, kalau untuk inovasinya tersendiri nih, kira-kira apa sih inovasi yang dibutuhkan oleh pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini? Ya, kalau inovasi saat ini ya, saya kira kan pesantren itu setelah selesai dari pondok pesantren mereka akan terjun ke dunia nyata begitu. Di dunia nyata juga itu kebutuhan dari mulai kebutuhan ketika mereka menikah, otomatis kebutuhan keluarga. Keluarga itu sama kebutuhannya ekonomi untuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan kan. Artinya hal-hal ini perlu kita berikan juga edukasi, pelatihan kepada mereka. Sehingga ketika mereka begitu selesai dari pondok pesantren, mereka akan banyak berkontribusi juga, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi pegawai, bisa menjadi kiai. Tetapi mereka kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan ini bisa mencukupi juga karena memang kita bekali mereka ilmu-ilmu tersebut begitu. Nah, ini inovasi di bidang-bidang itu. Jadi ilmu tentang kewirausahaan. Kemudian mungkin saat ini lagi masalah digital kan, apa-apa promosi lewat digital itu kita bisa bantu juga. Kemudian digitalisasi pondok pesantren untuk apa? Kebutuhan wirausaha. Kemudian skill-skill mereka nanti terjun lapangan ini kalau mau usaha apa selain dagang, mungkin pertukangan atau mungkin konveksi atau mungkin catering buat roti dan sebagainya. Ini bisa kita ajarkan kepada mereka, peternakan, pertanian begitu. Saat ini semua ini bisa kita bantu, kita bekali mereka sehingga ketika mereka keluar dari pondok pesantren sudah siap dengan kehidupan yang nyata begitu. Tapi sebelumnya hal itu sudah pernah dilakukan belum, Kang? Saya kira sudah ya, dari semua periode sudah ada. Mungkin ini perlu kita tinjau ulang lah ya, kita tinjau lagi mana sudah berjalan kan. Waktu beberapa periode kemarin kan ya, kalau nggak salah di eranya Pak Jokowi itu kan ada peluncuran tentang BLK komunitas, balai latihan kerja. Itu setiap pondok pesantren udah dapat itu. Nah, ini kita perlu tinjau juga nih. Kita akan cek, kita akan coba pantau sudah sejauh mana efektifnya BLK ini. Seharusnya kalau BLK ini jalan, semua santri-santri yang ada di lingkungan pondok pesantren mendapatkan bantuan skill, kemudian pelatihan-pelatihan di BLK itu, lulus dari pondok pesantren mereka akan siap gitu. Terus sejauh ini untuk pengawasannya sendiri dari PMK Lampung Tengah itu sudah sejauh apa? Nah, saya kira kalau khusus pengawasan mungkin nanti coba sama-sama kita koordinasi ya. Saya akan panggil OPD terkait. Kalau ini mungkin juga berhubungan dengan ini sih, dengan organisasi vertikal seperti Kementerian Agama ya. Kita akan panggil, kemudian dinas sosial, juga dinas pendidikan kan, kalau yang ada program-program pendidikan yang formalnya. Sejauh mana penggunaan efektivitas dari BLK yang ada. Kalau belum ada bagaimana? Yang sudah ada bagaimana? Ini perlu kita tindak lanjutin ini gitu. Jadi ini yang jadi PR besar untuk kita semua ya, Kang? Iya, saya kira itu PR besar buat kita lah. Jadi tindak lanjut dari
BLK atau yang belum punya BLK yang ada di pondok pesantren ini tetap mereka harus kita didik dan kita latih sehingga setelah selesai di pondok pesantren mereka siap ya berkontribusi untuk Kabupaten Lampung Tengah ini begitu. Ya, baik, terima kasih Kang Ya, Cecep ya. untuk perbincangan kita pada kegiatan ini. Untuk Kang Cecep silakan, saya persilakan untuk Kang Cecep bisa menyampaikan closing statement-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Jamani SSMKM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama menyampaikan bahwa saat ini dunia pondok pesantren merupakan salah satu dunia pendidikan, terutama yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini yang masih memiliki tameng besar, yaitu selain pendidikan keagamaan, pendidikan formal juga masalah akhlakul karimah. Kemudian untuk para pemirsa, para hadirin sekalian yang ada di Lampung Tengah, saya kira memang pondok pesantren saat ini sudah menjadi bahasan khusus di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kami dari DPRD beserta pemerintah kabupaten, Bapak Bupati, pertama sudah meluncurkan perda tentang pondok pesantren. Itu menjadi kado istimewa kemarin di Hari Santri tanggal 22 Oktober 2025. Dan harapan kami perda ini mari sama-sama kita pantau sehingga ke depan kemanfaatannya bisa maksimal, dan apa yang masih belum bisa maksimal itu sama-sama kita evaluasi dan kita bisa perbaiki bersama-sama. Dan untuk pondok pesantren, insya Allah kami dari pemerintah kabupaten, kami dari DPRD memiliki fungsi dari sisi pengawasan, regulasi dan juga anggaran akan mendorong kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk berperan aktif hadir di pondok-pondok pesantren, membantu satu tentang kualitas bangunan yang ada di pondok pesantren Lampung Tengah. Kita bantu dari sisi perizinan PBG-nya, perizinan bangunan dan gedung itu kita dorong digratiskan, kemudian dibantu di bagian konstruksinya, baik itu sipil engineering-nya maupun arsitektur engineering-nya, itu dibantu semuanya sehingga bangunan-bangunan pondok pesantren yang ada ini sesuai spek, sesuai dengan standar dan ketahanan bangunannya. Kalau bisa justru anti gempa juga ini bangunannya, bisa kita dorong sampai sana. Kemudian pemerintah daerah kita akan dorong juga hadir dan bisa mengakses apa yang sudah menjadi program pemerintah pusat, yaitu baik tentang peraturan presiden tentang pondok pesantren dan juga dana abadi pondok pesantren. Ini wajib kita akses sehingga kita pondok-pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah ini bisa mendapatkan bantuan operasional pondok pesantren. Nah, ini tentunya akan banyak membantu bagi saudara-saudara kita yang ada di pondok pesantren. Dan juga program dari presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan juga wakil presiden tentang makan bergizi gratis, saya harapkan di seluruh Lampung Tengah pondok-pondok pesantren bisa menerima dan mengakses program tersebut, karena memang ini satu program prioritas dari Bapak Presiden, dan yang kedua saya kira akan sangat bermanfaat bagi santri-santri yang ada di lingkungan pondok pesantren, yang mudah-mudahan ke depan ini akan bisa meningkatkan kualitas SDM kita yang ada di Lampung Tengah, karena dunia pondok pesantren ini juga kita sangat berharap banyak mereka bisa kita bekali dari kewirausahaan, entrepreneur, dan juga digital yang saat ini lagi berkembang ini, sehingga mereka bisa survive dan juga bisa berkontribusi secara positif untuk perkembangan Lampung Tengah baik saat ini maupun ke depannya. Saya kira mungkin itu dari saya, bisa bermanfaat buat kita semua dan buat perkembangan Lampung Tengah yang lebih baik, berbenah, lebih maju. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Cecep, dan demikian pemirsa Garuda TV tayangan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung Bicara, saya Dewi Sulistia pamit undur diri, sekian dan terima kasih.